Soal pembatalan itu punya informasi nih, Pramsin. Gitu. Gimana itu? Jadi Ahok protes pada Megawati. Ya. Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya. Wow. Jika benar-benar mundur artinya ya. Dikit-dikit anak abah, dikit-dikit anak abah. Kalau setiap orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah lu sebut anak abah, Apakah sudah malu disebut anak abah? Hah? Anak raja nih kegap makin narkoboy. Kalau menurut saya pertama-tama mau tanya dulu dengan Pak Ono, sebetulnya Mulyono itu siapa? Tolong ditunjukkan alamatnya di mana gitu. Jadi kita bisa berbicara dengan pasti dan akurat, jangan ngomong atau membahas sesuatu yang nggak jelas. Jangan-jangan Mulyono itu belakangnya namanya Surono, jadi Mulyono agar berkhidmat kepada rakyat, bukan mengkhianati rakyat Indonesia, bukan mengkhianati konstitusi. Emang kamu brengsek, brutal, amburadul, kurang ajar kamu. Di Indonesia ini bikin Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau mau bikin kelompok kalian tidak baik-baik saja, jangan pakai nama kata Indonesia. Bilang aja kelompok kami tidak baik-baik saja. Jangan pernah pakai nama kata rakyat ataupun Indonesia, karena kami rakyat Indonesia sebenarnya tidak merasa terwakilkan oleh kalian. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di sini kita akan reaction beberapa video yang sangat-sangat menarik, ya kan, guys. Dan guys, kalian tahu nggak kenapa PDIP gagal mengusung Anies? Ternyata ya semuanya sudah terbongkar ya, terkuak ya kan. Bukan Pak Jokowi, bukan Kim, bukan PKS, bukan Nasdem yang menjegal Anies, melainkan orang yang satu ini, yaitu siapa? Itu Ahok. Nah, benar sekali ya kan, Ahok. Udah ku bilang dari awal-awal video aku ya kan, kalau Anies ya diusung oleh PDIP, aku yakin Ahok pasti akan mundur ataupun keluar dari PDIP. Dan ternyata alasannya benar. Jika PDIP mengusung Anies, ya kan, Ahok akan keluar. Oke lah, lanjut saja. Kita simak video ini bareng-bareng dan tonton video ini sampai selesai. Pokoknya seru ya, guys. Dan ini dia videonya. Soal pembatalan itu punya informasi nih, Pramsin. Gitu. Gimana itu? Jadi kalian dengar ya, guys. Hari Senin itu kan dia di lantai 3 ya, di gedung DPP PDI Perjuangan, begitu menunggu Megawati dan pengurus inti itu mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung sambil makan siang dan seterusnya. Nah, di tengah jamuan makan itu ada diskusi soal peluang pencalonan Anies oleh PDI Perjuangan. Nah, ini kemudian muncullah dari narasumber yang kita temui ya, muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta yang mewakili PDI Perjuangan. Salah satu protes itu dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, gitu. Ya. Ini jadi di mana itu Ahok menyampaikan protesnya? Kepada Megawati. Langsung ya? Iya, kepada Megawati di gedung DPP juga, gitu Pram. Jadi kalian dengar ya, guys. Ahok protes, tentu kita semua sudah tahu ya bahwa Pilkada 2017 itu ada persaingan yang cukup sengit dan runcing antara Anies dan Ahok. Bukan hanya soal persaingan elektabilitas atau pemilu, tapi soal bagaimana konflik sentimen keagamaan itu muncul di tengah persaingan atau kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu itu. Oke. Jadi Ahok protes pada Megawati. Ya. Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya. Wow. Jika benar-benar mundur artinya ya. Main-main ya. Tuh, dengar. Korek telingamu ya anak-anak Abah. Dengar. Bukan Pak Jokowi, bukan siapa-siapa, bukan Kim yang menjegal Anies ataupun yang menyuruh PDIP agar tidak mendukung Anies, melainkan Ahok. Ya karena Ahok lebih disayang sama ketum PDIP ya, sehingga menuruti kemauan Ahok daripada Anies ya kan.
nggak benar-benar mencalonkan Anies sebagai korek calon telinga gubernur. kau. Itu Oke, kurang. kita Dikit-dikit anak abah, dikit-dikit anak abah. Kalau setiap orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah lu sebut anak abah, lu yang nggak peduli disebut apa? Anak saya. Kenapa? Merasa terwakilkan? Apakah sudah malu disebut anak abah? Hah? Apakah mau disebut anak Mulyono? Anak Wiwi, anak Bowo? Apakah itu sama aja ya? Kata-kata ejekan, bullying. Apakah kalian menganggap kata-kata tersebut adalah bentuk kritikan? Kan enggak kan? Iya kan? Tapi kenapa kalian menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengan kalian, kalian sebut sebagai buzzer lah, pemerintah lah, punya bansos, hingga kata-kata yang di luar nurul kalian sematkan kepada orang tersebut. Kita tidak ikut aksi bukan karena kita tidak peduli, bukan karena kita tidak cinta terhadap demokrasi di negeri ini, akan tetapi kita tidak mau ditunggangi. Menyuarakan tidak harus turun ke jalan kan? Kecewa terhadap pemerintah tidak harus merusak fasilitas negara kan? Dan mengkritisi kebijakan pemerintah tidak harus membuli presiden, keluarga presiden, anaknya, mantunya, bahkan melontarkan kata-kata tidak pantas kepada mereka. Kasih tahu Yang Bang. tadi sepertinya sudah paham bahwa pilpres sudah usai. Jadi tidak ada lagi anak abah, anak wiwi, anak wowo, anak ganjar, nggak ada. Kita sekarang sama-sama masyarakat Republik Indonesia. Nah, jadi anak-anak ataupun pendukung Anies sudah bosan ya, sudah muak dipanggil anak abah. Mudah malu ya kan dipanggil anak abah. Oke, lanjut, ini seru juga. Woi guys, ada berita hangat nih. Kalian dengar ya? Ada berita hangat. Anak raja nih kegep Oke. makin narkoboy. Oke, kita terima Anak dulu. raja kegep makin narkoboy. Pantesan aja ngomong gak jelas ya, kagak nyambung. Ngakunya kuliah di Singapura, taunya rehabilitasi. Ya. Oke, dengar. Anak raja kegep pakai narkoboy. Oh, Lu tahu nggak orangnya siapa? cengir-cengir. Siapa? Itu yang didukung sama 58% Oke. IQ rata-rata. Wow, 58% IQ rata-rata katanya. Kita buktikan ya, siapa yang sebenarnya goblok di sini ya guys. Siapa yang sebenarnya bodoh. Oke, lanjut. Kita dengar dulu. Ternyata, Baru-baru ini sebentar, ternyata ya anak-anak abah ini menelan mentah-mentah berita hoax ya. Oke. publik dihebohkan dengan kabar penangkapan seorang bernama Gibran oleh polisi Arab Saudi di Masjid Tuh. Nabawi. Banyak Gibran mengira siapa jika yang digerebek pria ya? tersebut ialah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Terkait kabar ini, putra sulung Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi melalui media sosialnya. Gibran menjelaskan bahwa Gibran yang ditangkap oleh polisi Arab Saudi adalah anak dari Ketua DPRD Karawang Budianto. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak yang bersangkutan. Dirinya lantas meminta agar warga Solo tak panik. Jadi untuk anak-anak abah ya, sadarlah ya, jangan cepat-cepat menerima berita hoax. Jadi kalian memang bodoh lah ya kan, selalu menerima berita-berita bohong. Kalian yang sebenarnya goblok ya kan. Oke, lanjut. Awalnya santer Anies, kemudian tiba-tiba nama-nama lain oleh PDIP. Anda melihat emang benar-benar ada penjagalan atau bagaimana? Kalau menurut saya pertama-tama mau tanya dulu dengan Pak Ono, sebetulnya Mulyono itu siapa? Tolong ditunjukkan alamatnya di mana gitu. Jadi kita bisa berbicara dengan pasti dan akurat, jangan ngomong atau membahas sesuatu yang nggak jelas. Jangan-jangan Mulyono itu belakangnya namanya Surono, jadi Mulyono Surono. Dikenal sebagai Ono Surono gitu. Coba cek KTP-nya Mas Bang Ono ini, Kang Ono ini. Jangan-jangan namanya itu lengkapnya Mulyono Surono. Nah kalau betul Mulyono Surono alias Ono Surono yang jadi sebab gagalnya Anies, menjadi jelas karena beliau ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat gitu. Oke. Nah, dan kita lihat bahwa memang wacananya ini kan dari dinamikanya kan berkembang bahwa calon gubernur Anies Baswedan, wakilnya Mulyono Surono kan gitu kan. Tiba-tiba berubah Mulyono Surono dengan JJ Wiradinata. Terakhir jadinya JJ Wiradinata dengan Ronald
Suka aja. Nah, dari semua peristiwa itu saya lihat aktor utamanya itu ya Mulyono Surono gitu loh, nggak ada nama yang lain di situ. Bahkan Mulyono Surono ini statementnya itu berbeda dengan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto bahkan yang saya baca di media tidak ada komunikasi dengan Mas Anies itu soal Jawa Barat, ada komunikasi mengenai Jakarta. Jadi kalau ditanya sama saya siapa aktor yang membuat Anies Baswedan gagal, itu namanya Mulyono Surono, disingkat Ono Surono. Jokowi ini benar-benar kamu itu sudah sangat menyebalkan. Kamu sudah sangat memusingkan rakyat Indonesia. Kamu jelas-jelas mengangkangi konstitusi. Masih aja ngeles. Yang satu ini aku kok muak sekali ya guys, melihat muka orang yang satu ini. Aduh. Ini anak abah ini. Aku tahu lah ya, sering kuar-kuar ini, sering demo. Waduh. Nggak tahu, bukan urusan saya. Lah terus ngapain lu jadi presiden kalau nggak tahu apa-apa lu? Yang bener aja lu jadi presiden. Ya kan? Ini rakyat udah emosi semua. Karena kenapa? Wah, rakyat udah emosi semua katanya. Ya kelompok lu aja yang emosi. Jadah. Konstitusi ini yang kau bangun hanya rumah legal kayu punya dinasti. Jadi lu harus sadar bahwa Anda itu diangkat jadi presiden, dipilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan. Lah, aku yang milih bukan engkau ya. Kalian kan nggak milih Pak Jokowi. Yang milih Pak Jokowi siapa? Kami yang 75% ya kan. Yang kamu ini hanya numpang bersuara aja, numpangnya di Indonesia nih. Umum agar berkhidmat kepada rakyat, bukan mengkhianati rakyat Indonesia, bukan mengkhianati konstitusi. Emang kamu presiden brengsek, brutal, amburadul. Kamu yang brengsek, kamu yang bajingan ya kan. Aduh, aku kok semakin hari semakin panas ya. Sudah nonton serial Netflix Joko Anwar Sniper? Nah nih, coba kalian akun TikTok resminya Mas Gibran ya kan, review ataupun mempromosikan film si itu yang pelangi, yang pelangi di matamu ya kan, yang ikut demo kemarin ya kan. Wow, Pak Gibran ini air tuba dibalas air zam-zam. Keren sekali lah. Coba kita lihat. Daydreams. Series karya Bang Joko Anwar. Kalian lihat di ya. Netflix ini keren dan menarik banget cerita-ceritanya dengan genre sci-fi dan supernatural. Sangat seru untuk ditonton dengan mengambil ide cerita yang bukan horor tapi mencekam dan bukan action tapi menegangkan. Kalian sudah pada nonton? Saya masih lanjut nonton beberapa episode lagi nih. Sungguh makin maju dan seru dunia perfilman Indonesia. Itu yang orang bilang pelangi juga ikut main film di sini. Gila, sini Mas Gibran keren lah ya kan. Ya, Mas Gibran bisa dibilang ini adalah Mas Gibran ini dikasih air racun, tapi Mas Gibran balas dengan air zam-zam. Memang luar biasa ya akhlak-akhlak Mas Gibran. Makin berani dan variatif memilih ide-ide ceritanya juga. Saya bermimpi. Apakah saya sudah mati? Aku gak bisa keluar dari sini. Ambil kendali. Tuh. Ambil kendali. Menarik? Ayo, tonton seriesnya di Netflix dan mari kita dukung karya anak bangsa. Alah kak, fiti-fiti lo cuma dukung pemerintah, cuma dukung pemimpin, cuma dukung orang sesama lo nggak tahu perasaan rakyat bawah nih ya. Salah satu contoh rakyat bawah yang komen di fiti gue, satu frekuensi dengan sampean mbak mewakili perasaan rakyat jelata. Setuju? Hah? Ini baru satu contoh, kalian buka semua ratusan puluhan fiti gue, banyak banget rakyat bawah yang terwakilkan sama komenan gue sama fiti gue. Ya, gue mewakilin semua rakyat untuk kebenaran, bukan kaum atau kelompok kalian. Terus sekarang prinsip bersuara, hidup-hidupnya ini simple, yang penting bersyukur, bukan kufur. Orang-orang kufur kayak kalian yang sudah dibantu sama pemerintah, sama sesama rakyat kayak kami, yang pajaknya kena puluhan persen untuk ngebantu kalian, tapi malah kalian hina-hina kami, rakyat mayoritas ini, gak tahu diri. Jadi perusuh kalian di Indonesia ini, bikin Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau mau bikin kelompok kalian tidak baik-baik saja, jangan pakai nama kata Indonesia, bilang aja kelompok kami tidak baik-baik saja. Jangan pernah pakai nama kata rakyat ataupun Indonesia, karena kami rakyat Indonesia sebenarnya tidak merasa terwakilkan oleh kalian. Paham? Bahkan rakyat jelata pun udah muak sama kalian. Apalagi kami, ya, yang capek-capek kerja di Indonesia ini ya, kena pajak 30%-an, 20 atau 10 puluhan persen,
untuk ngebantu orang-orang kayak kalian supaya bisa tetap hidup bertahan di Indonesia. Balasan kalian hina. Kami yang ngebantu pajak Indonesia ini, ya, membuat nolongin kalian. Kalian tidak hargai pilihan mayoritas kami dari Sabang sampai Merauke ini, hah? Segelintiran kalian. Suaranya kayak terzolimin kalian satu dunia. Anak kuliahan, anak sekolah tuh kaum intelek yang udah otaknya terpilih untuk mewakilin rakyat. Hei, katet. Sebelum kami kerja sekarang, kami juga pernah jadi kaum intelek yang kalau kalian bilang intelek itu. Kami sudah melewati fase kalian. Kami pikir rakyat mayoritas nih nggak pernah ngerasain kayak kalian. Udah lewat masa kami. Justru kalian yang baru mulai, belum tahu ilmu apa-apa, sudah berasa kalian tuh kayak hidup 100 tahun. Udah melewati zaman penjajahan. Kami yang udah ngelewatin berapa kali pemimpin yang tahu sejarahnya Indonesia ini. Bukan kau. Jangan sok paten kali ya, bikin rusuh negara ini. Kalau dana kau sekolah masih pakai dana KIP ya. Kalau mama kau masak masih pakai gas melon. Kalau bapak kau kerja masih pakai Pertalite atau biosolar. Kalau adik kau masuk rumah sakit masih pakai BPJS. Karena itu dana kami, rakyat mayoritas yang kerja mati-matian ya. Yang produktif yang di Indonesia ini, tingkat produktif di Indonesia ini kami nih, rakyat mayoritas ini. Ya, di saat kalian yang belum wajib pajak ini berani kali bilang, iya kami nggak terima dana kami dikorupsi. Dana yang mana? Pajak kami dikorupsi, pajak yang mana? Masih sekolah belum kena wajib pajak, berani ngomong pajak kami. Pajak yang mana? Kami Ya, yang kena benar. pajak puluhan persen. Raffi Ahmad yang kena pajak ratusan miliaran. Nggak sebacot kalian yang nggak pernah ngasih sumbangsi apa-apa buat negara, malah ngasih kerusuhan doang. Iya, tapi di luar negeri gaji gede, pajaknya juga gede di luar negeri. Hah? Rakyatnya sedikit, makanya negara nggak banyak-banyak kali ngebantu. Rakyat kita terbesar nomor 4 di dunia, beranak pinak. Kayak mana? Mau merata, mau disamaratakan semuanya. Kalau nggak kita ini yang ikut ngebantu mengurangi beban negara. Gue punya 3 kerjaan supaya gue punya asuransi pribadi. Gue punya asuransi pribadi, tapi perusahaan gue tetap ngebayar BPJS. Gue nggak pernah pakai BPJS gue supaya apa? Dananya bisa dipakai sama kalian. Ya, gas gue gas pink. Ya, bensin gue Pertamax. Nggak ada gue pakai barang-barang yang disubsidi. Karena apa? Biar kalian yang bisa menggunain yang subsidi. Biar yang komen ini nih bisa menggunain subsidi ya. Ya, kami jadi nggak ikhlas ya ngebantu kalian dengan kalian kufur nikmat bukannya bersyukur ya. Lebih baik dana pajak puluhan persen kami itu untuk ngebantu orang-orang yang bersyukur kayak gini nih ya. Kayak si Pristi nih. Pantas dia dapat bersyukur soalnya. Tahu berterima kasih. Ini manusia baru. Mbak, lu nggak tahu tuh utang negara udah triliunan. Negara mana yang nggak ada utang? Kau keliling. Makanya otak tuh jangan di tempat. Banyak-banyak traveling, main ke luar negeri biar kau tahu negara luar, jangan katanya hidup katanya. Makanya otak kau kemakan fitnah ya. Untuk orang yang pernah tinggal di luar negeri, gue tahu sulitnya hidup di luar. Gue makan bahkan ketaruh di meja gue makanan gue itu belum kena pajak yang tertulis di menu. Bahkan gue harus ngasih tip wajib. Nanya ke kasir ke minimarket, gue kaget barangnya dipajak sama di kasir beda. Belum kena pajak ternyata. Ya, asal kau tahu. Benar. Kalau kau paten kali belain negara lain terus, banding-banding negara lain terus dengan kita, silakan keluar. Ngapain masih di Indonesia? Kalau di Indonesia aja bertahan jadi benalu, apalagi di luar negeri. Gitu aja mikirnya. Ya, kami aja ya yang kena pajak puluhan persen, ngap tinggal di luar negeri. Adik, gak usah banyak bacot. Bersyukur aja, bersyukur jadi manusia itu. Biar apa? Biar gak kena azab semesta. Kenapa orang kayak kalian itu ya selalu dengan posisi kesusahan kalian? Karena gak bersyukur, kufur nikmat. Lihat tetangga beli mobil, kalian demam, tantrum, kejang-kejang, kena stroke. Lihat tetangga beli mobil tumbuk ya didoain. Ya Allah, semoga gue juga bisa beli mobil besok. Dan apa? Doa yang baik akan jadi baik ke diri sendiri. Kalian doa, Indonesia tidak baik-baik saja. Itu Indonesia nih. Kalian pikir bagus begitu bikin berita dunia begitu? Hah? Di saat Indonesia lagi bangga-bangganya atletnya menang, sepak bolanya menang, atletnya banyak menang medali emas, nyusah-nyusahin mengibarkan bendera merah putih di luar, kalian malah di sini ngancurin benderanya. Gue gak tega nyebutnya kalian apain. Mulut gue gak tega nyebutnya. Saking gue sakit hatinya. Kalian sudah berasa paten kali bisa nyuarain rakyat di saat rakyat sebenarnya ngeruduk kalian kemarin. Itu baru contoh sedikit ya. Kami belum turun semua karena kami sibuk kerja nyari uang halal untuk ngebantu kalian sebagai beban negara ini ya. Tapi kami ikhlas karena apa yang bisa kami kasih ke negara ini kalau nggak cuma ngasih pajak itu, nggak pakai barang-barang subsidi supaya kalian bisa pakai ya. Kalau belum bisa ngasih sumbangsi ke negara, at least nggak nyebar fitnah, nggak buat kerusuhan, udah selesai. Nggak perlu jadi atlet, nggak perlu jadi pahlawan, diam aja di rumah bersyukur, udah selesai, udah cukup membantu kau ya. Jangan udah gak ngasih sumbangsi apa-apa, suara kau teriak, udah kayak yang bayar pajak miliaran. Oh berarti kami rakyat kecil gak boleh keluarin suara? Paham, boleh, Mbak. boleh banget. Ya, sebelum ngeluarin suara, tapi kau lihat dulu, apa yang sudah kau buat ke negara ini selain suara kau itu. Kami gak peduli kalian demo ngeluarin suara sampai tenggorokan kalian ledes ya, ke THT apa, teriak-teriak, gak peduli kami, sumpah. Silakan teriak-teriak pakai megapon sekencang-kencangnya. Tapi ingat waktu, banyak orang yang mau pulang kerja macet-macetan sampai ada korban mati tengah jalan ya. Sampai ngerusak fasilitas umum, wajar kalian ngancurinya karena kalian nggak ngerasa ngebayarnya. Kami yang sudah punya pajak aktif ini, puluhan persen ini sakit hati liatnya, ya. Tolonglah, berhentilah jadi benalu negara dunia ini. Pikir pakai pikiran jernih, jangan kemakan fitnah. Kalian tuh sedang diperalat sama orang untuk menghancurkan negara kalian sendiri. Di saat negara ini di luar sana digaung-gaungkan prestasinya minta ampun ya, negara luar tuh ya, udah sangat mengapresiasi negara ini. Kalian campakkan dengan tingkah laku kalian. Wow.
Sebelum keluar negeri, Tahukah ke daerah kau aja dulu, keluar kota dulu aja nyicip, keluar kota dulu nyicip. Betapa banyaknya daerah-daerah terpencil yang bersyukur karena kemajuan daerahnya sekarang ya. Syukur mereka semua. Mereka mau ke Jakarta nanti bulan Oktober, mau sujud syukur terima kasihnya ke sini ya. Silakan kalian keluar dari negara ini. Gak ada yang merasa kehilangan kalian ya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih sudah dilahirkan. Ya, aku setuju lah dengan Mbak ini ya guys. Waduh, pokoknya anak-anak Abah ini nggak tahu malu ya kan. Pokoknya apapun lah ya guys ya. Kalian komen di bawah. Aku pun sudah muak lah berkomentar tentang anak Abah ini. Jadi itu sajalah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.